like there's no tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi, yaitu prinsip dan aplikasi reverse transcription. Metode ini merupakan peralihan dari PCR yang selama ini kita digunakan untuk mendeteksi DNA. Pada aplikasi reverse transcription ini yang kita deteksi adalah mRNA. Sebagai pengertian, reverse transcription adalah atau seringkali disebut sebagai transkripsi balik. Ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mensintesis komplementari DNA atau seringkali disebut sebagai cDNA dengan cara menggunakan primer yang bersifat oligo kebalik, yaitu menangkap mRNA yang dijadikan sebagai komplement DNA. Proses ini merupakan kebalikan dari proses transkripsi itu sendiri, yang kita tahu bahwa PCR itu merupakan metode in vitro dari transkripsi dengan menggandakan untai tunggal RNA menjadi cDNA. Jadi yang kita tangkap mRNA itu kita coba diamplifikasi menjadi double strand atau DNA. Seperti yang diuraikan tadi, bahwa mekanisme kerjanya di sini mRNA akan dijadikan sebagai DNA, maka di dalam setiap prosesnya yang kita tangkap adalah produk dari proses transkripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses ekspresi gen itu berlangsung, dimulai di dalam inti sel, kemudian dilakukan transkripsi menjadi mRNA yang masih kasar, yang kemudian dilakukan modifikasi, yaitu 3 modifikasi, adding capping pada gugus 5, kemudian dilakukan polyadenylation, yaitu penambahan adenin berjajar pada ujung ketiga, yang selanjutnya dilakukan RNA splicing atau penghilangan intron. Setelah dilakukan itu semua, kemudian mRNA ini akan ditransformasikan atau dipindahkan ke dalam sitoplasma. Ya, di sini pindah ke sitoplasma, dan disinilah mekanisme kerjanya. Yang di sitoplasma ini kita tangkap, ya, bentuknya mRNA dan digandakan melalui proses reverse transcription menjadi cDNA. Itu. Kemudian pada prokariot di sini karena dia terjadi simultan, tidak punya inti sel, artinya di sini dari DNA langsung dijadikan mRNA, maka mRNA-nya ini kita tangkap tanpa ada pemprosesan, yaitu capping, splicing, sama polyadenylation. Ya, di sini jadi warna biru ini kita tangkap dan kita jadikan cDNA. Selanjutnya kita menggunakan enzim khusus yang bisa menjadikan mRNA ini menjadi DNA. Dengan nama istilah lain tadi adalah complementary deoksiribonukleik acid atau cDNA. Jadi di sini menggunakan primer oligo, kemudian kita tangkap sehingga menjadi DNA. Nah, dengan menggunakan reverse transkriptase ini sama halnya menggunakan PCR, yang dibutuhkan adalah dNTP seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa tempat, ya. Kebetulan yang digunakan adalah, contoh yang digunakan di sini adalah oligoprimer. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya apa itu oligoprimer, yang memungkinkan bahwa dia akan menempel pada sembarang tempat. Ketika dia bersifat oligoprimer, maka yang bekerja di sini membutuhkan DNA polymerase 1 karena menjadikan dia dari mRNA ke cDNA. Berbeda dengan proses PCR biasa atau konvensional yang menggunakan DNA polymerase 3, ya.
Karena dia menggunakan oligoprimer, kembali lagi, maka dia akan mengenali beberapa site. Site-site ini tergantung dari menempelnya primer ke cetakan atau cDNA tadi, sehingga akan timbul beberapa gap. Nah, ini akan dibersihkan atau akan disatukan menggunakan DNA ligase. Itu. Setelah disatukan maka akan terjadi. Nah, apakah semua primer ini membutuhkan DNA ligase? Ya, tergantung primernya. Apakah dia merupakan primer oligo? Oligo di sini primer pendek yang sangat bersifat acak, atau dia yang lebih spesifik, biasanya menggunakan 6 sampai 10 primer, ya, itu lebih spesifik. Tapi ada yang lebih spesifik lagi yang mentargetkan DNA tunggal, yaitu specific primer. Nanti di belakang ada keterangannya. Nah, itu cara kerjanya. Kemudian dari segi pemanfaatan, ya, metode reverse transcription ini seringkali digunakan untuk membuat cDNA library, terutama bagi DNA langka yang kemudian susah untuk didapatkan. Ya, biasanya cDNA ini kemudian diamankan di dalam bakteri. Ya, misalkan kita melakukan rekombinan, kemudian untuk mengamankan rekombinan tersebut karena buatnya susah, ya, kita masukkan ke dalam bakteri dan bakteri kita di freeze. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam suhu -80 untuk digunakan suatu saat. Atau kita contoh ekstrim lagi, mengambil DNA-nya dinosaurus. Nah, ini untuk mendapatkannya susah sekali. Nah, untuk itu kita perlu amankan, ya. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan tingkat ekspresi gen, di mana kita tahu semakin gen itu aktif, semakin DNA itu terekspresi, maka otomatis mRNA akan semakin banyak. Dan ini tidak bisa kemudian hanya sebatas di reverse transcription saja, karena membutuhkan analisis lanjut, yaitu qPCR. Ini 2 minggu lagi kita akan bahas qPCR. Nah, untuk mendeteksi tingkat ekspresi gen ini membutuhkan nilai CT, ya. Apa itu nilai CT? Mungkin kita pelajari pada babnya nanti di kuantitatif PCR. Yang ketiga, yaitu untuk mendeteksi penyakit atau patogen. Nah, ini yang sering digunakan oleh teman-teman kesehatan, terutama di analis kesehatan, bahkan sekarang menjadi gold standard di dalam pemeriksaan COVID-19. Ya, bagaimana cara kerjanya? Ya, karena apa? Virus COVID-19 ini memiliki RNA, bukan DNA. Yang perlu diketahui di situ. Sehingga yang diisolasi bukan DNA tetapi RNA. Dari RNA ini ketika mau diperbanyak, ketika mau digandakan secara in vitro, baik itu menggunakan PCR konven maupun PCR kuantitatif qPCR, maka mau tidak mau mRNA atau RNA dari virus tersebut harus dibuat komplementari DNA. Ya, ini contoh COVID-19 yang ada di gambar sebelah kanan. Dia masuk infeksi ke sel, terutama sel epitel. Nah, ini masuk. Nah, secara normal ini yang kita tangkap bagian ini, mRNA yang RNA yang dia keluarkan itu kita bind, kita ambil, kemudian kita deteksi menggunakan qPCR, ya. Itu. Terus bagaimana cara kerjanya yang kedua, ya? Nah, yang pertama isolasi mRNA, ya. Kemudian pengukuran konsentrasi RNA di biomologi molekuler 1 kita sudah belajar bahwa nilai kovalent dari RNA adalah 40, kalau DNA 50. Nah, kemudian sintesis cDNA dengan enzim reverse transkriptase. Nah, kemudian dianalisis secara kuantitatif atau semi kuantitatif. Kalau kuantitatif kita menggunakan real time PCR atau kita sering sebut qPCR, kemudian dilihat tingkat ekspresinya. Kalau semi kuantitatif kita bisa menggunakan PCR konvensional dengan frekuensi
menggunakan gel agar-agar. Apabila kita menggunakan PCR konvensional, maka banyak keterbatasan, terutama di sini adalah kejelian, karena di sini kita yang amati adalah tebal dari band yang dihasilkan. Nah, sehingga di sini kita dapat menentukan tingkat ekspresi dari gen tersebut. Kita ambil sebagai contoh bagaimana cara mendeteksi COVID-19 menggunakan beberapa metode. Kita sudah mengetahui bahwa yang kita ambil atau kita targetkan adalah materi genetik yang dikeluarkan oleh virus ketika dia invasi ke sel. Yang pertama tentu kita melakukan isolasi RNA, ya. Kemudian kita melakukan pengukuran konsentrasi RNA yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian dilakukan reverse transcription, ya, menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, di dalam deteksi COVID atau apapun itu, baik virus, bakteri, kalau bakteri mesti DNA, ya, terutama virus yang bersifat RNA. Jadi virus itu ada yang bersifat DNA, ada yang bersifat RNA. Kita harus mengenali satu-satu ciri khas ini. Ya, ketika sudah diketahui bahwa materi genetik RNA, maka yang dilakukan adalah melakukan enzim reverse transkriptase. Biasanya kalau di dalam pabrikan ini sudah tersedia di dalam kitnya, ya. Tetapi kita sebagai tenaga lapangan harus mengerti bahwa yang di dalam kit itu memang ada enzim reverse transkriptasenya, sehingga tidak salah. Kalau misalkan kita mengisolasi DNA, kemudian memeriksa beberapa penyakit sama-sama virus, kemudian di situ ada DNA extraction kitnya, kita bisa gunakan untuk memeriksa penyakit satu dengan penyakit yang lain, ya, apabila materi genetiknya sama, karena dalam prinsipnya dia akan mengambil materi genetik yang sama juga, ya. Kemudian setelah dilakukan enzim reverse transkriptase, maka di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menjadi gold standar di dalam pemeriksaan apapun itu yang bersifat molekuler, biasanya menggunakan qPCR, ya. Di sini dilakukan dengan melihat nilai CT-nya. Kemudian ada metode lagi yang sering digunakan, yaitu RT-LAMP. Ini menggunakan metode perbedaan warna, visualisasi kolorimetri. Kolorimetri ini berdasarkan warna nanti diabsorbens menggunakan ada beberapa teknik. Yang pertama bisa mata visual, bisa berupa spektrofotometri, juga bisa tergantung dari pengembangan RT-LAMP ini. Yang ketiga menggunakan PCR konven. Tentu karena ini sering kita pelajari, kita lakukan di lab menggunakan elektroforesis gel agar-agar, kemudian melakukan identifikasi pita DNA pada virusnya sendiri. Lalu bagaimana penggunaan tadi? Kita pada awal slide tadi, bagian awal di metode kerja, kita contohkan menggunakan oligoprimer. Di dalam reverse transcription ini ada banyak primer yang digunakan, bisa berupa oligoprimer atau primer acak atau spesifik primer, ya. Kalau menggunakan oligoprimer ini biasanya relatif sangat pendek, paling sekitar 4 atau 5 base pair. Namun ada kelemahan yang dimiliki oleh oligoprimer. Tentu dengan primer segitu maka hampir semua cDNA yang didapat itu sangat acak, randomly, ya. Tidak pada spesifik yang kita targetkan. Nah, ini biasanya untuk penelitian identifikasi cDNA library, ya. Kemudian yang kedua ada primer acak, biasanya bersifat 6 atau 10 base pair. Dengan segini ini mirip dengan RAPD yang beberapa minggu lalu kita pelajari. Artinya dia hanya menangkap yang sesuai dengan primer tadi. Dan yang ketiga yang digunakan di dalam pemeriksaan tentu dia primer spesifik, primer gen spesifik. Sequence primer dibuat berdasarkan gen target yang berkomplement terhadap sequence RNA atau mRNA tertentu, ya.
Sebagai tambahan tadi kelupaan, di dalam pemanfaatan ini seringkali juga digunakan untuk mengidentifikasi keabnormalan di dalam suatu pathway. Nah, ini biasanya pada penyakit-penyakit yang komplit seperti cancer ya. Misalkan pathway-nya ke sini ya. Untuk minggu depan kita belajar pathway. Dia kacaunya di mana? Itu yang dicoba untuk dideteksi ya. Jalur pathway. Coba Anda searching di jalur pathway. Nah, mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat, bisa di kolom komentar, bisa melalui diskusi kelas yang nanti disediakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.